Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar ini kelas 4? Benar, Bu. Benar, Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah, Ibu baik. Kegiatan hari ini ngapain aja? Dede, Mam jeung naon, Dek? Di sambelan teh. Nah, Eta asem tuh sambalna. Elsa, aja. maaf, ke unmute. Oke. Kabarnya baik ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kali ini, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya kalian konsentrasi. Nah, ice breaking-nya itu mudah ya. Jadi, nama ice breaking-nya itu fun fact. Ungkapkan dalam 3 kata. Nah, contohnya kayak gini. Apa namanya? Contohnya kayak gini ya. Misal Teh Dias. Misal Dias. Dias, coba sebutkan 3 kata yang menggambarkan Dias. Nah, 3 kata tersebut tuh bisa berupa hobi, kebiasaan, kelebihan, dan lain-lain. Kayak gitu. Dapat dipahami? Paham, Ibu. Nah, oke. Sekarang Ibu tunjuk ke Saldi. Coba Saldi ungkapkan dalam 3 kata yang menggambarkan diri kamu. Malas, futsal, tidur. Udah, Bu. Oke, tidur. Oke, sekarang siapa ya? Sekarang Fitri. Fitri ada? Ada, Ibu. Tapi Coba aku nggak bisa buka video, Ibu. Sinyalnya jelek banget. Ya, nggak apa-apa. Coba Fitri, sebutkan 3 kata yang menggambarkan diri kamu. Banyak mau. Oke. Mudah. Oke. Satu lagi. Kemudian. Oh, oke. Terus apa lagi? Sama banyak mau, kemudian tukang tidur, Ibu. Oh, oke. Sekarang satu lagi ya. Siapa ya? Elza, coba. Elza ungkapkan dalam 3 kata yang menggambarkan diri kamu. Bawel, rudet, baik hati tapi. Oh. Oke. Pinter-pinter ya kelas 4 ini. Nah, sekarang tujuan diadakannya bimbingan ini, tapi sebelum ke tujuan, materi yang akan Ibu sampaikan pada bimbingan kali ini adalah tata krama atau sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya, siswa dapat memahami pentingnya tata krama atau sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada tahap ini akan ada beberapa langkah. Yang pertama adalah tahap awal, yang kedua tahap inti, dan yang terakhir tahap akhir atau penutupan ya. Nah, tadi kan materi yang sudah Ibu sampaikan yaitu tata krama atau sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti di materinya itu ada pengertian tata krama yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terus tata krama yang sering dilupakan. Nah, kemudian sekarang Ibu mau tanya ke kalian, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi bimbingan hari ini? Coba, Saldi, siap enggak hari ini akan menerima Siap, materi? Bu. Siap. Oke.
Sekarang Ibu akan share screen ya. Sebentar ya teman-teman. Mohon maaf Elza, tolong buka chat ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ada. Oke. Nah, di sini materinya mengenai tata krama ya. Nah, tata krama sendiri adalah sopan santun atau etika, yaitu aturan-aturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis dalam pergaulan manusia. Tata krama juga dapat diartikan sebagai kebiasaan adat sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan rumah, keluarga, sekolah, dan hubungan masyarakat. Nah, kemudian ada contoh tata krama di rumah. Contoh tata krama di rumah adalah, sebentar ya. Contohnya itu yang pertama mengetuk pintu. Mengetuk pintu ketika memasuki kamar kakak, kamar saudara, kamar adik ya. Kemudian berbicara lembut. Lalu mengucapkan kata tolong. Jika kita ingin meminta tolong, harus mengucapkan kata tolong ya. Lalu mengucapkan kata maaf dan berterima kasih. Kemudian ada contoh tata krama di masyarakat. Contohnya itu yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian bersikap sopan kepada orang yang lebih tua, lalu bersikap ramah kepada siapapun. Dan yang terakhir, tidak mengucapkan kata yang tidak sopan. Nah, terus ada contoh tata krama di sekolah. Contohnya itu berbicara sopan di depan guru, mengucapkan salam bila bertemu guru, dan tidak memotong pembicaraan guru. Oke, terus ada tata krama yang harus kita terapkan. Yang pertama, yang tadi Ibu katakan ya, mengucapkan tolong, terima kasih, dan permisi. Nah, ketika kita ingin meminta bantuan, ke teman, ke saudara, ke guru, atau yang lain-lain, kita harus mengucapkan kata terima kasih, kata tolong, kata maaf, dan permisi. Nah, jika sudah meminta tolong, jangan lupa kita harus mengucapkan terima kasih ya. Kemudian mengetuk pintu, dimanapun kalian berada, ketika ingin memasuki ruangan, diusahakan mengetuk pintu terlebih dahulu ya. Lalu menutup mulut saat batuk dan bersin. Nah, ketika batuk dan bersin, kalian jangan disemburin ke teman ya kalau lagi batuk atau bersin. Nah, itu tidak sopan. Nah, kalian harus menutup mulut. Kemudian tidak boleh mengejek teman atau orang lain. Nah, di sini nggak ada ya teman-teman yang mengejek temannya. Nah, kemudian ada sikap hormat kepada orang yang lebih tua. Contohnya bisa ketika kita ingin melewati ada orang tua yang sedang mengobrol, kita ingin melewati mereka. Nah, kita harus mengucapkan kata permisi sambil membungkuk.
Nah, kemudian yang terakhir, tidak menyela obrolan orang dewasa. Kemudian, di sini ada hal-hal yang sering kita lupakan karena dianggap sepele. Nah, yang tadi Ibu sebutkan, lupa bilang terima kasih ketika kita meminta bantuan teman, seperti menanyakan tugas atau apapun itu, kadang kita lupa bilang terima kasih ya, padahal itu adalah hal yang sangat dasar yang harus kalian terapkan. Kemudian tidak mengembalikan barang ke tempat semula. Nah, ketika kalian meminjam pulpen, misal Saldi meminjam pulpennya Fitri. Nah, tapi Saldi tidak menyimpan pulpen itu ke Fitri kembali, tapi disimpannya ke Dias. Nah, itu tidak boleh ya. Lalu, lupa meminta maaf. Nah, kadang kita lupa meminta maaf kepada teman. Takutnya teman itu merasa sakit hati karena ucapan kita. Lalu meminta izin. Nah, yang tadi kan contohnya Saldi minjem pulpennya Fitri. Nah, Saldi itu harus minta izin dulu, jangan asal ngambil pulpen ya. Nah, terus yang terakhir, jangan lupakan, aduh maaf ya, PPT-nya belum berubah ya. Nah, itu yang terakhir tadi ya, yang meminta izin. Nah, sekarang Ibu mau tanya ke siapa ya? Ke Dias. Coba Dias, ada nggak Dias? Ada, Ibu. Nah, Dias, coba tadi kan Ibu nyebutin contoh-contoh tata krama yang ada di rumah, di masyarakat, dan di sekolah. Coba sebutkan contoh satu aja tata krama di rumah itu apa, Dias? Baik, Ibu. Tata krama di rumah salah satunya itu ketika kita ingin memasuki kamar adik atau kakak, mungkin kita harus mengetuk pintu terlebih dahulu, Ibu. Terus contohnya lagi misalnya kalau misalnya batuk, kita lagi kumpul sama keluarga, kita hendaknya tutup mulut biar kita nggak menyebarkan virus. Itu, Ibu. Ya, bagus ya Dias. Nah, sekarang Ibu tanya ke Saldi. Coba Saldi contoh tata krama di sekolah. Seperti apa? Tata krama di sekolah, kalau misalkan kita meminjam barang, Bu, kita harus meminta izin terlebih dahulu dan mengembalikan barang tersebut kepada teman kita. Seperti itu, Bu. Wah, hebat ya. Berarti kalian menyimak materi tadi. Nah, sekarang yang terakhir nih. Siapa ya? Elsa Sapitri. Elsa Sapitri ada? Ada, Elsa. Bu. Nah, coba Elsa berikan contoh tata krama di masyarakat. Contohnya, Ya, contohnya. saling menghargai dengan tetangga. Iya, betul. Saling menghargai, jangan bertengkar ya dengan tetangga. Nah, itu materi kita hari ini ya, mengenai tata krama atau sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Dapat ditarik kesimpulan, tata krama adalah kebiasaan adat sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan rumah, keluarga, sekolah, dan hubungan masyarakat. Nah, untuk bimbingan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini saja ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Iya.